Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang RAD atau Rapid Application Development. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudi Salatorkin dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Siti Septiana dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Putri Syarani dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rasuna dari Prodi Sistem Informasi. RAD atau Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental. Waktu yang singkat, batasan yang penting untuk model ini. Working model digunakan sebagai basis desain dan implementasi sistem. Sejarah RAD. Pengembangan aplikasi yang cepat merupakan respon terhadap proses yang dikembangkan pada 1970-an dan 1980-an, seperti struktur, sistem metode, analisis, dan desain, dan model waterfall-nya. Hal ini membuktikan bahwa ini adalah fenomena langka, bahkan proyek yang melibatkan profesional yang sangat berpengalaman di semua tingkatan. Berdasarkan ide Brian Gallagher, Alex Bassin, Barry, Scott Switch, James Martin mengembangkan pada tahun 1980-an di IBM sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi cepat dan akhirnya memformalkannya dengan menerbitkan sebuah buku pada tahun 1991. Unsur-unsur RAD ada 5, yaitu prototyping, iterative development, time boxing, team member, dan RAD tools. Prototyping yaitu proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. Kalau iterative development yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak atau software yang memecah proses pengembangan aplikasi besar menjadi bagian-bagian kecil. Sedangkan time boxing yaitu teknik manajemen waktu yang membagi waktu menjadi periode tertentu dengan tujuan memaksimalkan produktivitas dan fokus. Baik, selanjutnya yaitu adalah fase RAD atau Rapid Application Development. Memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu business modeling, yang kedua data modeling, yang ketiga application generation, yang keempat testing and turnover, yang kelima yaitu proses modeling. Baik, yang pertama yaitu business modeling. Business modeling merupakan siklus informasi dalam fungsi bisnis yang dimodelkan dengan cara menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu data modeling. Data modeling merupakan siklus informasi yang termasuk dalam fase data modeling dan ditransformasikan untuk mencapai siklus informasi yang diperlukan dalam penerapan suatu fungsi bisnis. Yang ketiga yaitu application generation, yaitu proses kerja dengan memakai komponen program yang masih bisa dipakai atau membuat komponen program dari komponen yang masih bisa dipakai atau apabila diperlukan. Yang keempat yaitu testing and turnover, merupakan memperhatikan pemakaian ulang pada komponen sehingga dilakukan testing pada komponen program, terutama komponen baru. Hal ini mengurangi jumlah waktu pengujian. Yang terakhir yaitu proses modeling. Proses modeling merupakan siklus informasi yang termasuk dalam fase data modeling dan ditransformasikan untuk mencapai siklus informasi yang diperlukan atau fungsi bisnis. Kelebihan RAD. Pertama, peningkatan produktivitas. Metode RAD memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan efisien. Dalam proses RAD, pengembang bekerja dalam tim dan berfokus pada pembuatan prototype yang dapat disempurnakan, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi. Kedua, kolaborasi tim. Dalam metode RAD, pengembang, pengguna, dan manajer proyek bekerja sama dalam suatu tim. Hal ini memungkinkan tim untuk berkolaborasi dalam setiap tahap pengembangan, sehingga minimalkan kesalahan dan percepat proses pengembangan. Ketiga, mengurangi risiko. Dalam metode RAD,
Pengembang membuat prototipe aplikasi terlebih dahulu dan menguji fungsionalitasnya sebelum diluncurkan. Hal ini membantu pengembang mengidentifikasi masalah dan kesalahan sejak awal dan mengurangi risiko aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik saat digunakan. Keempat, meningkatkan kualitas. Dalam metode RAT, pengguna aktif terlibat dalam proses pengembangan, sehingga pengembang dapat memastikan aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Hal ini meningkatkan kualitas aplikasi dan memastikan kepuasan pengguna. Kekurangan RAD terbagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama, ketergantungan pada tim. Dalam metode RAD, kolaborasi tim sangat penting. Jika salah satu anggota tim tidak bisa mengikuti jadwal atau tidak dapat berkontribusi dengan baik, proses pengembangan dapat terhambat dan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek besar. Metode RAD lebih cocok untuk proyek kecil dan menengah. Proyek besar dengan banyak fitur dan fungsi membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, sehingga metode RAD tidak efektif untuk proyek skala besar. Yang ketiga, tidak cocok untuk aplikasi kritis. Metode RAD tidak cocok untuk mengembangkan aplikasi yang kritis seperti sistem keamanan dan keuangan. Karena proses pengembangan RAD yang cepat, tidak ada cukup waktu untuk menguji semua skenario dan resiko yang terkait. Yang terakhir, keempat, ketergantungan pada pengguna. Dalam metode RAD, pengguna aktif terlibat dalam proses pengembangan. Namun, jika pengguna tidak dapat memberikan masukan yang tepat atau tidak memahami kebutuhan mereka sendiri, aplikasi yang dibuat mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.